bikin bolu marmer, Wismannya wajib ya, yang dari kulkas. Holman. Ya, ini aku pakai Holman. Holmannya ini 70 gram aja. Kepala apalah dia nih? Bang, Blue Band Cake and Cookies. Ini juga aku taruh dia di kulkas ya, untuk bikin marmer. Kita timbang dia berapa gram, kita pakai dia di 60 gram. Udah kita ayak di sini. 230 sampai 250. Jadi itu kakak bisa pilih ya. Mau 230, 240 atau 250 boleh. Tuh gula halusnya ya kakak. Gula halus. Vanilla butternya kita pakai 12 gram. 12 gram ya. Kalau lebih wangi lagi tambah sama zero bakar. Zero bakarnya kakak bisa kasih dia setengah sendok teh aja. Masukin cookiesnya, kemudian gula halus dan juga vanilla butter kita sisihkan dulu. Protein rendah, kita pakai kunci biru ya. Ini udah protein rendah, udah nggak lembab dia, jadi nggak perlu disangat raikan. Butuh dia di 200 gram. Kita saring dulu dia. Susu bubuknya 50 gram. Ayak lagi. Aduk rata dulu kayak gini. Ya nanti waktu nyampurnya itu enak ya. Nah, udah sisihkan. Kita proses yang bagian telurnya. Ini ya kak, telurnya 8 kuning telur ya. Itu 7 putih telur. Kita sisihkan, kita kerjakan yang bagian menteganya dulu. Aku akan oles dulu ya, kita oles dulu pakai minyak Harlow untuk loyang bolu marmer kita ini. Rata, jangan terlalu tipis juga nanti lengket. Terlalu tebal, permukaan kue kita bolong-bolong. Jadi kita mulai dari oles loyangnya dulu ya. Telur dingin boleh, nggak ada masalah. Speed paling rendah aja. Mentega kan tadi dari kulkas tuh agak keras ya. Jadi kakak bisa sedikit tekan-tekan dulu dia. Speed 1 aja. Sampai apa? Sampai putih, pucat, dan lembut aja. Jangan overmix. Overmix di mentega, wassalam. Kenapa? Nanti adonannya cepat cair. Itu mengakibatkan kue kita menjadi kering dan seret. Seret waktu dimakan. Kita mixer. Api atas bawah open back. Banana bread mau bikin hari ini. Holman sama Blue Band Cake and Cookies. Wisman 200 gram. Holman 70 gram. Blue Band Cake and Cookies 60 gram. Ini kakak lihat ya, dia tuh sudah nah tuh. Kalau kita tarik dia lancip kayak gini ya. Artinya dia sudah lembut ya kakak ya. Nih dia warnanya udah pucat ya, ini putih pucat dan dia sudah lembut. Nah ini sebenarnya tuh udah cukup, nggak perlu lagi kakak iniin dia mixer lagi dia. Mixernya jangan overmix, karena kalau overmix nanti kue kita jadi apa kakak-kakak, jadi kering sama jadi seret ya. Nih sampai dia putih pucat ya dan lembut udah cukup, nggak boleh overmix intinya. Masukkan kuning telurnya satu persatu. Ini ada 8 kuning telur, kita masukin dia satu-satu aja ya. Kakak mixer, begitu udah kelihatan hilang, masukin lagi yang selanjutnya. Ini tadi tuh kita masukin mixer lagi. Tuh, begitu kelihatan hilang, masukin lagi nextnya. Jadi satu persatu aja masukin kuning telurnya. Jangan langsung semua. Kenapa? Percayalah, kalau langsung semuanya itu akan bikin kita overmix. Kenapa sih? Karena bahan lemak ini ya sama si kuning telur susah untuk saling nyatunya. Cukup. Mixer lagi. Next 8 kuning telur udah masuk semua. Kita tuang. Oh ini bahan keringnya udah. Mixer. Asal rata aja. Nah, masih banyak banget terigunya, stop, jangan di mixer lagi. Masih banyak banget terigunya, bahan keringnya itu nggak apa-apa. Emang kita maunya kayak gini biar nggak overmix. Lalu kakak tinggal lanjutin pakai spatula aja. Kita akan mixer putih telur kita. Kita kasih cream of tartar ya, ini ya kak. 1,5 sendok teh ya. 1 sendok, setengah sendok. Jadi kita kasih dia 1,5 sendok teh cream of tartar. Kalau nggak punya pakai perasan jeruk lemon atau perasan jeruk nipis atau cuka apel 1 sendok teh atau setengah sendok teh boleh. Jangan lupa kasih garam secubit atau 1/4 sendok teh supaya nggak asam.
Karena kita mau kocok sampai dia kaku, bener-bener kaku banget. Jadi ini next stepnya harus bener-bener ritmenya pas. Dari rendah, sedang, ke tinggi ya. Dari low, medium, sampai ke high. Kakak sayang, ini nggak boleh naiknya itu terlalu cepat karena nggak ada gula. Jadi nanti malah berair kocokan putih telurnya. Aku pakai speed 1 dulu. Speed rendah. Mau yang dingin atau kurang boleh. Kita mixer sampai buih-buihnya hilang. Kalau buihnya sudah hilang, baru kita naik ke speed 2. Ya kakak ya. Ya. Aku bikin bolu marmer kakak ya. Nah udah speed 2. Kakak mixer sampai dia licin. Selesai sampai kaku. Nah ini loh ya, mixernya Signora betul nih, sampai kaku seperti ini. Nih kakak lihat ya, udah kayak gumpal-gumpal awan kayak gitu, bergumpal-gumpal dia nih. Mau digini-giniin pun dia nggak bakal tumpah ya kakak ya, karena kalau dia kocokannya itu kaku, nanti waktu di blend ke menteganya dia nggak kalah kakak, karena kan mentega itu berat ya. Kalau kocokan telur kita nggak kaku, dia bisa kolaps, kalah itu sama si mentega. Ya ini kan tadi terigunya kan belum begitu rata tuh kakak, tinggal kakak pakai spatula aja diratain. Si kocokan putih telur kita ini kita bagi jadi 3 kali masuk ya, begini. Di apa namanya, di folding seperti ini ya kakak tuh. Pelan-pelan ya, kenapa? Biar dia nggak hancur kocokan putih telurnya. Bukannya hancur tapi ngeblend dengan bagus ya. Hah? Kalau pakai perasan lemon berapa? Pakai perasan jeruk lemon setengah sendok teh atau 1 sendok teh juga boleh. Garamnya bisa pakai secubit ya, atau sejumput lah gitu. So, ada nanti ya kak. kan tadi udah di spill, yang ketinggalan ya nanti dulu deh. Aku kelar kerjaan dulu ya. Nih di blend aja ya kakak ya, pelan-pelan folding rata sampai dia udah nyatu, baru masukin selanjutnya lagi. Jadi 3 kali aja masukin si putih telurnya. Masukin putih telurnya bertahap ya? Iya, 3 kali aku bagi jadi 3 biar enggak. Oke. Nah ini sudah, kita cakep adonannya. Lalu kita mocha 260 gram, coklat 270 gram, atau mocha 300, coklat 300 ya, itu untuk bikin motifnya. Telurnya harus ini aja. Ini dia pasta mochanya, aku pakai Tofieco mocha. Ini kita kasih dia 1 sendok teh atau 5 gram, 5 mili ya kak. Kita ganti ini yang coklat. Kita pakai Tofieco coklatnya, kasih lagi dia 5 gram sama. Hanya saja kalau yang coklat kita kasih tambahan coklat bubuk. Nah ini ya, kita Ini dia. oh iya, ini yang mau snack box kak, yang mau icip-icip bolu marmernya kayak gitu. Taruh. Nah, coklat bubuknya tadi 1 sendok teh disaring ya, karena supaya nggak gerendil. 1 sendok teh aku pakai sendok takar. Dia kayak gini. Ya kakak, dan Nah, kental ya. Tuh, ini udah. Kita ganti mocha. Sama yang mokanya diaduk aja seperti ini. Mokanya. Oke. Ini yang mocha, ini yang coklat, dan ini yang untuk si vanilanya.
Enggak, udah diatur nih. Oh, oke. Nih, kasih yang coklat dulu. Nah, kita kasih yang coklat sedikit aja seperti itu. Lalu next kita kasih yang adonan putihnya. Mau pakai loyang aluminium ya, mau pakai loyang apa juga bisa ini kakak, bulat segi 4 ya. Nah, ayo, nah udah tutup putih kayak gini, kita kasih yang coklat tuh. Untuk berpis pakai baking powder merek apa, Ceh? Aku pakai Hercules. Kemudian kasih lagi di sini ya. Spill mixer yang bagus. Mixer, semua mixer bagus. Aku ada Signora, ada Philips, bagus semua kok kak. Nah ini udah kayak gini, lanjut ya. Sekarang kita kasih yang mokapnya di sini. Sagu keju nggak kasih susu bubuk keju? Nggak usah, karena kan udah ada keju. Karena itu rasa keju. Karena resep siphon yang aku pakai itu ada resep yang udah standar banget loh. Diratain aja kayak gini ya. Ya, udah kita tutupin, lalu kita kasih lagi yang coklat. Ini kita lihat aja di bawahnya pasti kelihatan. Itu kan mocha di bawahnya. Jadi atasnya kita kasih yang coklat. Biar dia selang-selingnya tuh bagus gitu motifnya. Coklat. Buka kursus nggak? Kakak ikutin live-nya aja, makanya follow. Biar kalau kita live bikin kue kakak nggak ketinggalan. Nah, kasih sekarang yang si mocha-nya kayak gini. Nah, ini kayak gini. Pakai oven tangkring bisa, kakak? Bisa oven tangkring. Pengaruh sama loyangnya ya, Ceh. Kalau bikin bolu marmer lain loyang hasilnya beda. Enggak. Siang adonan putihnya lagi kayak gini. Tuh kentangnya ya. Tuh. Nah, Banyak ya? banyak sekali ini. Ini kita lanjut ya. Sekarang kasih lagi yang coklatnya. Kupang tuh, Ceh. Tuh ada Dek Kupang. Halo kakaknya. Tuna A. Nih kakak. Bisa kan kita, Kak? Iya. Nah ini Palembang, ya kayak gini. Bali. Palembang Bali. Halo kakak. Nih kasih saja. Maaf. Sumakan, Ceh. Apa? Sumakan, Ceh, kata dia. Sumakan ya kakaknya, Sunga A ya. Nih. Nah kasih yang si mocha. Tuh. Ampun selalu setia, Kak. Terima kasih semuanya. Tuh. Udah ketutupan seperti ini. Lanjut kita kasih yang si coklatnya. Testernya boleh, Ceh. Oh, langsung ada sih. 4 macam dia. Kebaca nggak komenku, Kakak? Kak Putri maaf ya kalau nggak kebaca. Itu aja boleh ya, Nggak boleh, ada masalah. Kakak. Snackbox kakak nggak ada minimalnya. Ya, Kakak, dia komen itu kan jalan. Aduh. Lihat snackboxnya, Neng. Empuk banget, sabarin ya. Berapa ya ukuran loyang? Aku pakai tulips ya, mau lebih enak lagi bisa pakai ceres. Kalau marmer mah bisa tahan lama ya. Bersih-bersinan marmer. Ini kita kasih yang si coklatnya. Ingat ya, pokoknya dia harus di atas mocha. Nah, itu masih kental ya. Tuh, walaupun udah Snackboxnya, Kakak. Apalagi Banyak, Kakak. di bawah. Udah habis sold out kakak. Yuk tusuk sate, kemudian kita spiral. Mau ganti kita. Nah bagian atasnya aja ya. Tuh kayak gini, jangan sampai ke bawah. Kemudian kita kasih loyang tambahan. Oke, gak usah dikasih apa-apa ya. Taruh aja supaya nggak gosong aja. Ini hanya fungsinya supaya dia tidak gosong ya kakak. Kemudian kita akan oven. Yuk kita ovenin dulu ya, kurang lebih 50 menit oven saya ya. Aku pakai suhu 180 kakak, ini 60 liter dia, 180 derajat Celcius, kurang lebih bisa. Nah ini udah kita masukin kurang lebih 50 menit ya kakak aja ya. Ini aku pasang dia, ini kan karena dia nggak ada tulisan, maaf ya, ini kena coklat tadi ya kak, nggak ada tulisannya, jadi aku pakai apa, spidol, kita tandain dia di sini 180 derajat ya, api atas bawah. Ini untuk waktu 18 liter, takutnya gosong, tapi bisa coba aja 160 derajat Celcius. Lihat nggak nanti ini ya bolu marmernya ya. Terus ada juga dia beda-beda motifnya. Nah ya kakak ya, motifnya akan beda-beda. Nah gak ada yang sama ya.